hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang peran RTK sebagai strategi ketenagakerjaan dan pengurangan TPT. Mbak Elisa ini suka ada banyak singkatan-singkatan gitu ya. Nanti kita akan bahas ya apa saja hal-hal tersebut di atas. Dan di awal kami ingatkan saudara pendengar silahkan berkontribusi bersama kami. Kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Baik. Para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM dimanapun Anda berada, semoga juga di pagi hari ini para pendengar kita berada dalam kondisi sehat walafiat juga dan selalu berbahagia tentunya. Kita awali dulu bincang-bincang kita ini dengan penjelasan tentang dokumen RTK. Silakan Mbak Elisa. Oke, selamat pagi pendengar semuanya. Bu Nelly ini rekan lama sebetulnya kita pada beberapa kesempatan saling bertemu ya Bu Nelly ya. Untuk hari ini pembahasan kita adalah RTK. RTK itu apa sih? RTK itu adalah dokumen rencana tenaga kerja. Jadi kita sebut dengan RTK. Dokumen ini sebetulnya ada dua. RTK makro, yaitu suatu dokumen rencana tenaga kerja makro, artinya dia untuk Kabupaten Tanah Laut. Kemudian dokumen RTK mikro, mikro di sini maksudnya adalah suatu dokumen rencana tenaga kerja pada suatu perusahaan. Jadi ini memang semuanya ada sih Bu ya, dari level kementerian, provinsi dan juga kabupaten. Seperti itu. Nah, lalu untuk dokumen RTK makro yang melingkup Kabupaten Tanah Laut, ruang lingkupnya apa saja ini Mbak Elisa? Jadi dokumen RTK makro itu kita pernah membuat dokumen itu sebetulnya sudah ada dua Bu Nelly. Di tahun 2017 sampai dengan 2021. Waktu itu kepemimpinan Pak Bupatinya Pak Bambang kalau tidak salah ya. Kemudian satu lagi kita buat di 2021 sampai dengan 2024. Ini zaman kepemimpinan Pak Kamta. Pada tahun ini 2024 kita akan buat lagi satu dokumen. Jadi dokumen ini nanti kita bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, tepatnya di Barenbang, jadi Badan Perencanaan Pengembangan di Pusrenbang dia. Nanti kita sudah berkirim surat dengan Pusrenbang permohonan untuk narasumber, masih menunggu karena datanya nanti dari karena datanya dari BPS RI ini. Jadi teman-teman kementerian itu beli data bekisting dari BPS RI kemudian diolah. Nah, diolahnya itu untuk seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Jadi kita masih menunggu kapan jadwal kita bisa dipenuhi oleh mereka, kehadirannya juga kita tunggu. Lalu Mbak Elisa, dokumen RTK di tahun 2017 sampai 2021 ini titik beratnya kemana? Kemudian di 2021 dengan 2024 di titik beratnya kemana? Kalau di 2017 kita waktu itu visi misi Pak Bambang. Jadi kita masih awal-awal pembuatan RTK makro ya. Kita programnya adalah menyoroti apa yang bisa program dari Pak Bupati menyesuaikan dengan kondisi atau persediaan ketenaga kerjaan. Nah, kalau di 2022 waktu itu 2021 2024 terkait dengan jargon apa itu desa dibina kota ditata. Nah, kita lebih ke arah sana program-program yang berinteraksi ya. Nah, itu kita arahnya ke sana, program kita melihat dari sektor sektor strategi dan pembangunan ketenaga kerjaan. Kita tentu melihat komposisi penduduk ya. Karena kita tahu dimulai dari tahun 2000 bonus demografi itu mencapai puncaknya pada 2030. Akan tetapi itu sudah dirasakan oleh kita di tahun 2020-an juga sudah mulai terasa lebih banyak penduduk muda. Jadi program-program pembangunannya tentu kita
bukan mengedepankan, tepatnya melihat lebih banyaknya suplai angkatan kerja penduduk muda. Seperti itu, pelatihan Betul, apa betul. yang dibutuhkan oleh mereka. Sembari kita mengingat bahwa di tahun 2021 itu kan kita sudah masuk kepada 4.1 era digital. Betul, oke. Nah, itu menjadi salah satu pusat titik kita. Lebih dititik beratkan berarti kepada peningkatan keterampilan ya Mbak Elisa ya. Ya, betul. Iya, dan di tahun 2021 sampai dengan di tahun 2024 ya titik berat keterampilan kita lebih kepada digitalisasi. Digitalisasi dan juga keterampilan, karena kalau zaman sekarang itu kan nggak seperti zaman dulu ya. Iya, Sekarang iya. itu kan ada TikTok, Betul. Instagram, Iya, IG katanya anak-anak. IG, Melek ya. teknologi Bu ya. Jadi kita mulai harusnya mulai mengarah ke sana gitu kan. Ada lompatan-lompatan ke sana ke depannya seperti itu. Nah, oke. Lalu kalau boleh diurai juga nih Mbak Elisa, komposisi tenaga kerja untuk Kabupaten Tanah Laut ini seperti apa sih keadaannya begitu? Kalau komposisi kita memang lebih banyak penduduk angkatan kerja muda ya. Kemudian untuk level pendidikan itu masih didominasi lulusan SMP SMA. Seperti itu. Begitu ya? Ya. Oke, sedangkan di sisi lain khusus mungkin untuk RTK makro ya, ini kan lebih kepada kepegawaian gitu ya, lebih menitik beratkan kepada lulusan S1, D3 ke atas gitu ya. Sebetulnya tidak juga. Kita oke. melihat komposisi penduduk kita. Artinya apa sih yang bisa kita bantu untuk penduduk kita, pencari kerja kita di level seperti itu. Memang skill atau pelatihan sangat diperlukan karena memang kebanyakan SMP dan SMA. Kalau kita lihat komposisi secara umum, ada juga karena kita punya pendidikan tinggi, ada juga lulusan dari D3, tapi itu lebih kecil, seperti itu. Berarti skalanya itu lebih besar ke SMA, SMK sederajat. SMK sederajat ya, SLTA gitu ya. Betul. SLTA, oke. Baik. Nah, lalu apa yang menjadi pertimbangan Mbak Elisa ketika kita menetapkan sebuah dokumen rencana tenaga kerja melihat dengan komposisi tenaga kerja kita? Jadi kenapa komposisi tenaga kerja itu menjadi salah satu data yang sangat kita perlukan. Pertama kita harus karena gunanya itu untuk memotret situasi ketenaga kerjaan sendiri dan dampak perekonomian terhadap penciptaan kesempatan kerja. Kemudian kita juga dari situ kita bisa memperkirakan persediaan tenaga kerja dan memperkirakan kesempatan kerja serta angkatan kerja yang belum terserap. Nanti pada akhirnya kita akan menyusun kebijakan, strategi dan program dalam menangani masalah ketenaga kerjaan. Tapi tentu perlu kita ingat bersama, Bu Nelly, bahwa masalah ketenaga kerjaan ini adalah satu masalah yang sebetulnya masalah stakeholder bersama karena banyak sektor yang terlibat. Betul. Ya, jadi bukan hanya disnakerin sendiri gitu ya. Bukan. Betul sekali. Betul. Nah, nanti juga kita akan bahas itu. Lalu bagaimana kebijakan dan strategi ketenaga kerjaan kita di tahun 2021, 2024 sampai dengan sekarang, Mbak Elisa? Secara umum ini sudah dilakukan oleh dinas-dinas. Jadi untuk kebijakan ini secara umum sejak tenaga kerja itu kan sebetulnya SDM ya. SDM itu dari dia kecil gitu kan, itu sudah harus dipersiapkan. Misalnya nih dari ada penyuluhan keluarga berencana, kemudian pengembangan SDM perempuan, kemudian memperluas kita kesempatan kerja, itu lalu dari sisi kesehatan tentu ada
promosi kesehatan, Mm-mm. pencegahan penyakit, Ya. kegiatan yang kuratif, kemudian program jaminan kesehatan kerja, Mhm. fasilitas juga di perusahaan. Kemudian setelah dia masuk sekolah nih, itu kan yang awal-awal tuh. Oke. Mhm, mhm. Setelah masuk sekolah, kita dari program pemerintah misalnya program wajib belajar, kemudian penyuluhan kepada remaja gitu kan ya, Iya, tentang kesehatan remaja, reproduksi. Kesehatan reproduksi, perkawinan Betul. usia dini. Betul, Iya, iya, iya. kemudian pencegahan pekerja di bawah umur, tadi KB, Betul, ada betul. PKH, Mm-mm. karena semua itu pada Akan mempengaruhi ya kualitas Iya. dari tenaga kerja kita betul, nantinya. biar daya saingnya lebih baik. Betul, Jadi termasuk juga sebetulnya ketika sudah ada pekerjaan, sudah direkrut Ada misalnya, ada perlindungan ya. iya. Ya, perlindungan tenaga kerja secara umum, secara khusus perlindungan tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja anak ya, kalau misal Secara ada umum. gitu ya. Kalau tenaga kerja anak kita harapkan tidak ada. Tidak ada sih ya, Tidak kita berharapnya ada. tidak ada, tapi kenyataannya kayaknya masih ada saja gitu ya. Lebih kepada membantu orang tua Nah, barangkali ya. iya, dengan pertimbangan-pertimbangan spesial lah. Bukan pekerja anak di sektor formal ya, Ya. bukan. Oke, saya setuju itu. Dan kita juga sempat melakukan kayak pendataan ke lapangan dulu ya, waktu kita di situ bersama-sama dengan Mbak Elisa juga. Artinya di dalam data ya, pekerja anak ini memang tidak ada, tidak ditampilkan. Tapi ketika kita turun ke lapangan, ternyata ada. Atau ketika ada kasus kekerasan terhadap seorang pekerja, ternyata korbannya itu adalah pekerja anak. Nah, kita lakukan mediasi dan konsultasi, ternyata memang alasan dari ini adalah hal-hal yang memang krusial ya, lebih kepada membantu keluarga karena dia menjadi tulang punggung keluarga dan lain sebagainya lah itunya ya. Ya, kita berada di kondisi dilematis juga pada waktu itu ya Mbak Elisa. Iya. Oke, baik para pendengar. Sampai saat ini belum ada. Bu. Oh, sudah banyak ada. Malah. Oh, begitu. Oke, kita ke suara pendengar. Ya, oke. Kita langsung dulu ke suara pendengar. Baik. Ternyata respon mereka cukup tinggi Mbak Elisa ya, para pendengar kita terhadap. Kemarin juga waktu di Senakrin memang paling terbanyak juga yang masuk ya daripada SKPD lain. Iya, iya. Oke. Baik, ada rekan Mamat di Gunung Makmur ya. Pertanyaannya Mbak Elisa, adakah program dari Disnaker nih, kolaborasikah lawan dinas sosial? Oke. Gasan memberikan pelatihan untuk para pengamen dan badut jalanan di wadah kita ini. Ya, karena memang kelihatan sudah agak marak ya. Betul sekali. Atau kita berisi sentral kerajinan untuk membina atau mewadahi para remaja-remaja itu seperti yang ulun lihat di TV, ada daerah kayak itu. Makasih, maaf kalau tersalah. Terima kasih Mamat Tigumah. Oke, satu. Yang kedua, ada rekan, hamba Allah. Oke. Selamat pagi. Semoga berkah. Banyak ki membuka kesempatan lowongan pekerjaan, Bu Elisa. Bu Ai di Tanah Laut nih. Amun ada program-program dari pemerintah, utamakan lokal domisili dulu. Nah, artinya orang-orang Tanah Laut begitu ya. Iya. Nah, aman sentosa tuh pang masyarakat Tanah Laut. Nah, WK. Oke. Dua. Saya habisin dulu ya, nanti kita ulang satu-satu. Yang ketiga ada rekan Roman di Pasar Lawas ya. Angka pengangguran tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan. Betul. Ditambah lagi sekarang banyaknya lulusan perguruan tinggi dan SMA. Sebagaimana dinas terkait dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyikapi dan menanggapi situasi seperti ini. Terima kasih. Bagus banget ini ya. Oke, terus yang berikutnya ada rekan Ida di Pulau Sari, Mbak Lisa. Tadi saya bahagia Ibu katakan lebih ke lulusan SLTA sederajat. Tapi kenapa formasi penerimaan pendaftaran persyaratan selalu S1? Padahal banyak juga skill dan SDM-nya lulusan SLTA. Bisa diadu dengan yang lulusan sarjana. Maaf nggih. Nah,
4 dulu, Mbak Elisa. 1, 2, 3, 4. Oke? Kita jawab satu persatu. Tadi yang pertama tadi ada rekan Mamat di Gumak. Oke, tentang program kolaborasi antara dinas sosial dengan dinas Disnakerin. Kemudian memberikan pelatihan untuk pengamen-pengamen dan badut. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Panggilnya apa ya, Mas Mamat ya? Ya, Mas Mamat. Oke. Nyaman didengar Mas ya. Atau Kak Mamat. Template semua. Oke, terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaannya, kerjasama dengan dinas sosial. Terkait dengan anak jalanan atau anjal. Anjal itu sebetulnya memang ranah dari dinas sosial. Jadi kalau kita sendiri, kita lebih kepada pencari kerja yang terdaftar ya. Kecuali mereka mendaftarkan diri, kemudian mengikuti kegiatan pelatihan bisa di BLK, BLK Tanah Laut, walaupun sebetulnya bisa juga tuh ke BLK Provinsi di Banjarbaru, seperti itu. Jadi sampai sekarang untuk yang anjal anak jalanan itu masih di dinas sosial ya, pelatihan badut. Ya, memang marak. Yang kedua tadi sebentar, yang rekan Mamat ini tadi sebenarnya memang badut dan pengamen adalah kewenangannya dinas sosial ya, dinas sosial. Namun yang dipertanyakan tadi sejauh ini gitu, adakah kolaborasi antara Disnakerin dengan dinas sosial untuk kepentingan atau untuk membina para badut dan pengamen ini, atau mungkin nanti di dalam dokumen RTK kita di selanjutnya sudah terencanakan atau bagaimana Mbak Elisa? Kalau untuk tadi sudah saya sampaikan untuk anak jalanan sendiri memang ranah dinas sosial. Jadi sampai sekarang kita belum ada kolaborasi itu begitu. Iya, seperti itu. Kemudian untuk yang di RTK gitu ya, kita bisa jadi aja gitu salah satu kita menjadi pusat perhatian mengenai pencari kerja yang ada di jalanan seperti itu. Iya, karena kita menyikapi ini kan 2024 nanti RTK kita kan sudah selesai ya. Betul. Nanti kita akan menyusun lagi 2024-2029 dengan pimpinan baru kita nanti kan ya. Seperti itu kan ya. Jadi kita akan membuat untuk tahun ini itu sebutannya adalah RTK Teknokrat, istilah dari kementerian. Teknokrat karena pejabat yang ada sekarang kan belum hasil dari pilkada. Kemudian nanti kita masih akan membuat lagi di tahun 2025 sampai dengan 2020, dari 5 tahun 2029 tadi itu ya. Terkait dengan pejabat yang definitif karena membawa visi dan misi yang berbeda. Seperti itu. Nah, terkait dengan itu tadi ya, ini pendapatnya rekan Mamat tadi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Betul, bisa jadi kita salah satu pertimbangannya itu adalah dari sektor perluasan kesempatan kerja. Betul. Tapi sekali lagi Bu Nelly, karena kita menggunakan dana APBD ya kita harus lihat dulu dong di warga kita apa bukan. Iya. Artinya sepanjang memenuhi persyaratan ya, kriteria ya. Kita akan akomodir begitu ya, para badut, para pengamen begitu kan. Nah, jadi terima kasih rekan Mamat ya, ini akan menjadi sebuah pemikiran dari Disnakerin ya untuk nanti bisa duduk satu meja dengan dinas sosial ya untuk memikirkan ke arah mana nanti para badut dan pengamen yang ada di Kabupaten Tanah Laut diarahkan untuk diberikan keterampilan ya sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Oke, baik. Paham ya rekan Mamat. Baik, yang berikutnya hamba Allah tadi ya. Nah, banyaknya membuka lowongan pekerjaan Bu Ai di Tanah Laut. Namun ada program-program dari pemerintah utamakan lokal domisili dulu. Nah, aman sentosa pang masyarakat Tanah Laut nih. Nah, lalu ini bagaimana tanggapannya Mbak Elisa? Selama ini nih bagaimana prosedur membuka lowongan kerja kita ini?
Jadi secara umum pasti kita ya, karena Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini kan mengampu tugas dari pejabat kita. Kami pasti akan mengupayakan yang paling pertama adalah penduduk tanah laut. Kemudian bisa jadi kalau dia ada satu kegiatan di desa itu, ada usaha di desa itu, kita selalu menyampaikan dengan pihak perusahaan agar warga desa itu direkrut terlebih dahulu, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang lower level, artinya yang tidak memerlukan pendidikan, misalnya kekhususan harus sarjana tambang, gitu harus berpengalaman 2 tahun, 5 tahun. Nah itu kalau yang pekerjaan-pekerjaan sederhana, kita meminta agar tentu warga kita yang terlebih dahulu diutamakan. Membanyaki lowongan pekerjaan itu, ya itulah tadi. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan begitu ya. Ada beberapa sektor yang harus dipertimbangkan, begitukah? Bukan sektor, tapi lebih kepada job yang spesifikasi atau persyaratan pekerjaan yang harus kita lihat. Karena memang ada job-job yang memerlukan latar belakang pendidikan serta pengalaman tertentu. Sementara hal itu tidak semuanya yang dimiliki oleh warga kita. Untuk itulah kita melaksanakan penambahan atau upgrading keterampilan dengan adanya pelatihan, atau bahkan kita memberikan keterampilan lain untuk membuka atau memperluas kesempatan kerja. Karena perlu kita ingat yang namanya pekerjaan kan nggak harus di sektor formal nih rezekinya. Betul. Bisa jadi di sektor informal seperti itu, supaya setting bahwa saya harus bekerja di satu perusahaan itu tidak seperti itu, karena kita atau misalnya saya harus bekerja di pemerintahan, di kantoran gitu karena sebetulnya pekerjaan itu sangat luas, gitu kan. Inti dari ujung pekerjaan kan sebetulnya kita menghasilkan menghasilkan sesuatu menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi meskipun tidak berupa uang, tapi kan itu mencapai pada kesejahteraan, oke aja. Jadi tidak harus sektor formal gitu loh. Ini yang harus kita pahami atau mindset yang perlu dipahami. Apapun itu yang bisa meningkatkan kesejahteraan, itu satu job bisa kok kita tekuni gitu loh. Karena balik lagi ke kompetensi kita nih, kita mampunya di bidang apa sih? Karena kalau kita mau masuk ke sektor formal kan orang lain yang menilai. Kita merasa bisa, ternyata setelah dilihat orang lain, oh sebetulnya dia tidak punya kemampuan seperti itu gitu. Niat juga Bu ya. Niat dan komitmen. Karena kompetisinya luar biasa sekarang. Iya, betul sekali. Niat dan komitmen ya. Ini perlu kita sampaikan kepada seluruh pendengar bahwa attitude atau sikap ataupun kepribadian kita itu menentukan kita untuk bertahan di satu pekerjaan. Betul sekali. Karena bagaimanapun cerdasnya kita gitu ya. Tanpa kita tanpa disertai dengan sikap yang memang loyal, komitmen yang kuat. Sepertinya orang bekerja, apalagi kalau kita milih-milih nih, kalau diperintah disuruh atasan, karena kita pasti kan ada ininya sih, Din, kenapa atasan menyuruh kita gitu kan atau pimpinan di perusahaan, karena kita milih-milih atau lambat-lambat ngerjain itu menjadi satu catatan rapot bagi kita. Untuk itu kita himbau kepada para pendengar supaya kalau misalnya dapat pekerjaan, jangan berpilih-pilih, pertahankan sikap yang baik, jangan berusaha untuk profesional pada pekerjaan itu, gitu ya. Sehingga jangan sampai warga kita dipandang orang lain sebagai kurang ulet, tapi begawinya kada ini. Betul. Itu satu hal yang sangat kita sayangkan. Apalagi, itu juga satu hal yang menjadi kendala ya di Snakerin untuk mengutamakan tadi kepada
lokal domisili ya. Harus diingat, dan ini satu hal yang perlu saya sampaikan. Dulu saya pernah melaksanakan pertemuan dengan kementerian generasi sandwich ya. Anak zaman sekarang itu memang menjadi salah satu keluhan karena mereka gampang berpindah-pindah gitu ya. Jadi tidak tekun tadi. Ada kendala gitu, mau pindah ke lain atau melihat yang itu lebih ini mau pindah ke situ gitu ya. Iya, di pekerjaannya kurang tahan banting barangkali ya. Jadi dikerasin sedikit ternyata lembek. Salah satu gitu ya. Salah satu yang nggak tahan challenge, Bu. Nggak tahan challenge. yang sekarang ya. Itu yang salah satu jadi fokus perhatian. Betul. Karena kemarin dulu juga dari kementerian bilang mereka tuh cepat berubah pikiran, secepat mereka skip. Iya, skip gitu ya. Skip. Scroll lagi. Nah itu dia. Jadi cepat like dislike gitu, cepat berubah, gampang dipengaruhi. Mungkin itu salah satunya. Sementara tuntutan pekerjaan itu kan tidak seperti itu. Kita harus bisa bertahan apapun kondisinya. Kalaupun kita tidak dianggap itu harus mengoreksi kerjaannya, kita ulang lagi gitu loh. Nah itu yang kadang untuk generasi tidak dimiliki sekarang, ya oleh mereka. Bukan kayak generasi dulu, generasi all ya, angkatan saya gitu ya. Kita pertama kali, boleh bercerita dong. Kita pertama kali diangkat itu pekerjaan kita itu bikin amplop dulu, Mbak Elisa. Kita bikin amplop ini nggak ada dulu yang jadi seperti sekarang ini, nggak ada. Jadi kita bikin amplop, bikin sendiri, lipat-lipat gitu ya, dari kertas-kertas bekas itu yang di belakangnya dulu kertasnya kertas buram. Rekan-rekan Setiawan Bihuri, mungkin Anda belum menemui ya kertas buram itu. Nah, lemnya itu dari kanji. Kita ngerebus sendiri di rumah. Ya. Jadi ketekunan kita itu dilihat oleh atasan. Nah, seperti itu. Jadi satu bahan pertimbangan. Kalau anak sekarang kan mungkin sebagian pengen langsung karena merasa dia ini langsung kerja yang penting gitu loh. Padahal belum teruji dulu gitu. Apalagi misalnya disuruh ngantar surat. Saya suruh ngantar surat, saya kan sarjana gitu ya. Iya. Padahal kan pelatihannya dari level rendah dulu gitu kan. Gengsiannya ya. Nah itu dia yang dibutuhkan juga. Nah lalu masih berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh hamba Allah ini ya. Di tahun 2021 sampai dengan 2024 ini Mbak Elisa, kalau boleh disampaikan data kita penyaluran tenaga kerja kita di Kabupaten Tanah Lot khusus untuk orang lokal itu ada berapa banyak begitu? Kita di tahun untuk yang pencari kerja terdata di tahun saya lupa nih persisnya, di tahun 2023 kemarin aja itu ya. Kita itu menyalurkan di 281 lowongan kerja dan 200. Sementara pencari kerja terdata kita itu sudah mencapai 1.000 lebih. Jadi memang ini terkait dengan pertanyaan ketiga. Begitu banyak angka pengangguran ya. Makanya tadi kita sampaikan bahwa lowongan kerja itu tidak hanya sektor formal. Tadi yang saya sampaikan adalah sektor formal. Banyak sekali lowongan kerja sektor informal dan mereka sukses. Karena kalau sekarang dengan adanya digital 4.0 ada job baru kan, YouTuber itu job baru loh. Iya. Sebenarnya banyak ya titik-titik yang potensial ya. Betul. Yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan begitu. Ya, jadi dengan adanya kemajuan zaman sebetulnya sudah terjadi pergeseran job. Seperti itu. Ada job yang sekarang itu tergantikan oleh aplikasi. Misal kalau di bank teller itu kan berkurang karena orang sudah lebih pakai aplikasi mobile banking, pendaftaran online ya. Betul, kayak parkiran yang dulu ya, sekarang kan parkiran kalau kita masuk ke mall misalnya kan kecuali keluar ya karena itu terkait dengan bayar membayar, tapi saya nggak tahu kalau kedepannya pakai QRIS Jadi memang job-job itu bergeser, tidak hanya sekedar job formal. Artinya sekali lagi pada para pendengar bahwa kita memang berupaya untuk agar perusahaan ataupun badan hukum itu punya lowongan kerja disampaikan ke kita, nanti agar kita sampaikan ke halayak ramai. Seperti kita selalu mendorong
Tapi tetap pencari kerja kita tekankan bahwa job itu tidak hanya sektor formal loh, juga bisa sektor informal. Memang kembali kepada gengsi dan kemauan tadi ya. Dan konsisten. Iya, konsisten, komitmen. Karena kalau youtuber harus konsisten loh. Setiap harus ada target 1-2. Iya, gitu ya. Bikinnya. Dia sudah tahu ya. Ini termasuk milenial. Generasi kita ya. Oke, baik, Mbak Elisa. Dengan prosedur penyaluran tenaga kerja tadi ya di Kabupaten Tanah Laut yang sudah dibuat oleh Disnaker, apakah seluruh para pencari tenaga kerja, jadi bukan pencari kerja ya, pencari tenaga kerja seperti perusahaan dan lain-lain, jalur masuknya itu melalui Disnaker? Kita selalu menyampaikan bahwa kita memang ada peraturan Bupati di nomor 61 kalau nggak salah di tahun 2018 tentang penempatan tenaga kerja. Jadi itu turunan dari Permenaker bahwa perusahaan itu punya kewajiban untuk menyampaikan lowongan pekerjaan. Nanti lowongan pekerjaan yang disampaikan itu tadi sudah kita sampaikan bahwa itu akan di-share kepada masyarakat melalui Facebook maupun Instagram Disnakerin. Kami juga punya fungsional pengantar kerja yang terkait dengan mematchingkan atau menjodohkan antara si pencari kerja dengan lowongan kerja dan dengan perusahaan. Karena kalau kita pandang nih sebetulnya pekerjaan dan pencari kerja itu kan seperti orang cari jodoh ya. Betul. Harus memang sehati gitu ya, memang passion gue gitu kan. Iya betul, dan perusahaan memang mengharapkan pencari kerja dengan latar pendidikan dan kepribadian seperti itu, sedangkan si pencari kerja juga pasti kan mencari pekerjaan yang sesuai dengan dirinya dan salary yang dia harapkan, kan seperti itu juga. Mungkin banyak job tapi merekanya nggak mau, belum satu hati gitu ya. Bisa belum satu hati, bisa salary yang tidak salary yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi seperti itu. Oke, baik, kita terima dulu suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Arma hari ini? Alhamdulillah, mumpung nih PAUD-nya libur, jadi bisa mendengarkan suara Bunda. Pantesan. Oke, alhamdulillah. Baik, silahkan. Untung pandang gitu loh. Oke, baik. Silahkan Bu Arma. Tapi nggak tahu nih pertanyaan Ibu Arma, cuman tadi kan dengar ada terkait dengan perusahaan gitu kan. Ini kan baru dengar tuh kemarin, tapi udah mungkin sebulan, udah mungkin ya lebih lah. Gimana yang kan sistemnya Pak kontrak gitu kan Bunda? Kontrak setahun, kontraknya baru 3 bulan terus dia diberhentikan. Nah, nggak tahu kenapa jadi bisa diberhentikan gitu kan, bilangnya terus tanya kayak apa, aku belum telah hendak begawi lagi. Nah aku ntar tahu lah itu sama temannya apa itu Bunda. Apakah itu perusahaan wajib sisanya kontrak itu wajib membayar apa gimana gitu? Apa itu aja Bunda, karena dia tuh kemarin ada tanya gitu loh. Iya. Oke. Dan nanti kalau ada kemasukan tak tanya gitu aja. Baik. Kan kontrak setahun cuma sudah 3 bulan terus diberhentikan, tidak tahu gitu apa masalahnya gitu kan. Baik. Sudah bisa ditangkap Bu Arma. Baik. Iya, makasih, salam sehat semuanya yang ada di Amin. Makasih banyak Bunda. Makasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sering juga terjadi nih Mbak Elisa, permasalahan seperti ini. Jadi tenaga kontrak, terhadap tenaga kontrak khususnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Arma, di dalam kontrak kita tanda tangan kontrak 1 tahun begitu. Tapi tiba-tiba baru berjalan 3 bulan, tiba-tiba diberhentikan. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya kewajiban dari perusahaan terhadap kasus seperti ini? Oke Bu Arma, ini sebelumnya saya minta maaf nih karena untuk yang terkait dengan hubungan industrial itu ada bidang
lain yang betul. menjawab persis, karena kalau saya memang tidak ada kompetensi dan pengetahuan di situ. Cuman saran saja itu lebih baik disampaikan atau dilaporkan ke mediator di hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, bagaimana mengatasinya. Lebih lanjut seperti itu, karena kita memang sering juga sih ada kasus-kasus mereka langsung ke lantai 2 di Disnakerin. Karena memang tiap-tiap perusahaan mungkin punya aturan-aturan sendiri ya Mbak Elisa, betul. Ya. Jadi sehingga kondisi atau kasus seperti ini secara umum kita tidak bisa menganalisa ya. Mungkin ada alasan-alasan perusahaan yang mungkin si tenaga kerja ini tidak mengetahui begitu ya penilaian-penilaian dari perusahaan terhadap kinerja dirinya begitu ya. Atau mungkin bisa juga pada saat itu perusahaan mengalami kemunduran mungkin ya, sehingga dia harus mengurangi mungkin ya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya seperti ini ya, sehingga secara detail kita tidak bisa memberikan jawaban ya, Mbak Elisa. Dan kita juga tidak tahu isi kontrak kerjanya, Bu ya. Betul. Nah, karena kita juga tidak tahu ya isi kontrak kerjanya itu seperti apa begitu ya. Jadi kalau menemukan kasus seperti ini sebaiknya itu langsung lapor kepada Dinas Tenaga Kerja di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Baik. Pada mediator. Ya Bu Armah, jadi seperti itu. Kita lanjut ke penanya yang ketiga tadi ya, ada rekan Roman di Pasar Lawas. Nah, dengan angka pengangguran yang tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan, ditambah lagi sekarang ini lulusan perguruan tinggi dan SMA itu menambah mungkin ya, tambah terus ya. Kita kan ada perguruan tinggi ya, ada Politeknik Negeri Tanah Laut ya, tingkat SLTA kita juga banyak dipelajari ini. Ini bagaimana menanggapi situasi seperti ini? Memang angka pengangguran itu berbanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, yang terdaftar memang betul ada jumlahnya tidak seimbang. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja melalui kegiatan-kegiatan, sebetulnya kita juga melaksanakan program pemagangan nih Bu Nelly ya. Jadi pemagangan itu kerjasama kita dengan perusahaan, kita harapkan anak-anak yang magang yang diseleksi oleh perusahaan itu bisa mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan tertentu. Jadi pada saat magang perusahaan itu berharap ya dia menemukan pekerja yang ideal yang dibutuhkan perusahaan, dan si pencari kerja yang magang pun peserta magang dapat menemukan bahwa saya ini memang sudah cocokkah dengan pekerjaan ini atau akan saya teruskan. Tapi pada dasarnya pemagangan ini adalah salah satu cara dari Dinas Tenaga Kerja untuk menjembatani tadi itu yang ada keluhannya selalu yang diminta persyaratan tertentu misalnya. Nah, kita coba gitulah. Nah, itu salah satu ajang pembuktian diri bahwa saya ini memang patut dipekerjakan seperti itu. Oke. Ya. Dan program pemagangan ini rekrutnya SLTA begitu ya, Mbak Elisa. Memang lebih banyak direkrutnya yang dari lulusan SLTA ya. SLTA kita. Memang nanti siang kita juga akan ada rapat terkait dengan program persiapan pemagangan sebetulnya. Karena program ini itu tadi kita mencoba menjembatani si perusahaan yang memilih pekerja dan mengharapkan pekerja yang berkualitas dan si pencari kerja sendiri yang berusaha untuk membuktikan dirinya melalui program pemagangan bahwa saya memang ini. Jadi ada si pekerja, tenaga kerja atau pencari kerja yang berlatih dengan uang saku yang diberikan oleh APBD Tanah Laut, berlatih agar dia mendapatkan keterampilan. Nah, di sini sekali lagi penilaian perusahaan tentu tidak hanya sekedar dia bisa bekerja, kembali kepada attitude. Betul. Karena berbeda pada waktu seseorang sekolah.
sekolah itu kan misalnya Bu saya izin nggak masuk. Nah kalau di sebuah pekerjaan ada prosedur tertentu. Betul. Ada konsekuensi ya ketika misalnya salah satu pekerja tidak ada begitu ya. Ya artinya gini, antara dunia kerja dengan dunia sekolah atau dunia selepas sekolah waktu dia atau dunia sebelum dia bekerja begitu ya. Itu berbeda. Ada aturan, ada tata cara yang SOP yang harus dia taati. Nah, itu belajar di situ. Buktikan disiplin, buktikan bahwa saya memang layak atau patut untuk direkrut, bahwa perusahaan memang membuktikan membutuhkan saya, mungkin seperti itu. Jangan sampai ketika mau nyari pekerjaan itu memang getol banget gitu ya. Tapi ketika sudah bekerja gitu ya, bener aja. Kayak semau maunya. Karena saya pernah melakukan perjalanan dinas ke salah satu perusahaan. Saya minta masukan. Bagaimana sih sebetulnya tenaga kerja muda di Tanah Laut? Jadi dia bilang seperti ini. Jadi Bu, harusnya masuk jam 7:30, jam 7 dia mau WA. Pak izin, tetangga saya kawinan. Enteng banget ya. Iya. Atau bukan dia yang kawin kan ya? Pak izin ada ini. Jadi bukan keluarga inti kan itu. Pak izin ada musibah misalnya, tapi bukan keluarga inti. Nah izinnya juga, pertama kan izinnya juga dadakan, kedua memang memang bukan keluarga inti, terus tidak pakai relevansinya surat. Itu tidak terlalu kuat gitu ya. Betul, jadi itu salah satu yang bahan pertimbangan ya, jadi pertimbangan termasuk tadi ya ketahanan kerja ya. Jadi misalnya dimamai atasan sedikit aja gitu ya, cemen ya. Iya. Hampir aja esok gawi ya. Iya, ada yang seperti itu. Termasuk misalnya kurang tertib. Artinya kalau masuk 7:30 ya harus 7:30 gitu, itu melandau-landau. Iya. 9 ya lah. Anu aja Mbak Bu ulun kada bisa bangun pagi-pagi sekali. Iya, dengan tersinggung ya. Ulun lah Bu. Dengan berbagai alasan yang kalau di perusahaan misalnya itu tidak bisa gitu loh. Walaupun kamu cerdas, kamu pintar, tapi kalau attitude seperti itu tentu sangat mengganggu kinerja dari rekan-rekan yang lain ya kalau dibiarkan. Iya, betul sekali. Oke, baik. Selama ini Mbak Elisa, untuk program pemagangan kita sudah berapa persen dari tenaga kerja yang terdaftar dan membutuhkan pemagangan itu? Untuk pemagangan kita di tahun 2023 itu melaksanakan pemagangan di 3 perusahaan dan diikuti oleh 30 peserta pada waktu itu. Di tahun 2024 dari provinsi juga ada masuk ke Tanah Laut paket pemagangannya dan APBN. Kemudian di 2024 ini ada 40 kita, tapi nanti yang akan kita harapkan, tapi kita sudah mendapatkan ada 22 ya kalau tidak salah ini, 22 peserta. Jadi memang yang memilih adalah perusahaan, mereka yang menyeleksi, karena memang pemagangan itu sifatnya tanda kutip perusahaan mendapatkan keuntungan karena dia tidak melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen yang panjang. Kemudian dia juga mendapatkan tenaga kerja yang dia butuhkan, artinya dia sudah bisa memilih. Iya, artinya tidak melalui pembekalan lama terlebih dahulu begitu ya. Pemagangan kita 5 bulan Bu Nelly, cuman mereka biasanya sudah melihat, misalnya udah diwanti-wanti itu nanti kita jadi anak buah saya. Iya, betul. Karena memang tenaga kerjanya sudah ketahuan cara kerjanya dia. Saya kira waktu 5 bulan itu waktu yang cukup untuk melihat kelakuan dan kemampuan gitu ya. Secara umum ya, secara umum. Baik. Lalu bagaimana caranya para tenaga kerja kita untuk mendapatkan fasilitas pemagangan ini?
Kita masih akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Nanti kita akan sampaikan kriteria dan perusahaan juga akan menyampaikan kriteria. Baru setelah itu kita akan buka mungkin melalui perusahaan pemagangannya. Jadi ataukah terlebih dahulu mereka mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Disnakerin gitu? Sehingga nanti ketika ada kerjasama dengan perusahaan, Disnakerin terlebih dahulu ya mengutamakan bagi mereka yang mendaftar untuk pemagangan ini, atau seperti itu atau bagaimana? Bisa jadi, tapi kita tetap menyerahkan seleksinya kepada perusahaannya. Juga Bu Nelly, kita tentu tidak melupakan tenaga kerja disabilitas ya. Betul. Jadi kita pada sektor-sektor yang bisa ya. Iya, kita berusaha menempatkan tenaga kerja disabilitas. Seperti tahun lalu kita ada juga yang program pemagangan, kemudian langsung direkrut disabilitas kita. Selain itu kita juga menyampaikan pada perusahaan kita punya ini disabilitas, bisa direkrut apa tidak. Tentu dengan berbagai pertimbangan. Bu Nelly, karena pekerjaan kan harus ada norma keselamatan kerjanya ya. Betul. Jangan sampai kita tanda kutip memaksa, ternyata malah tenaga kerja kita yang disabilitas mengalami kesulitan. Angka pengangguran ini kan Bu klasik bisa dibilang Bu ya. Betul. Jika saya pernah dengar bunyi-bunyinya Bu, yang seperti program padat karya, pengembangan UMKM, atau bagaimana Bu hal-hal seperti ini di tanah laut? Atau apakah mungkin ada kebijakan pusatnya yang ke daerah atau gimana Bu? Kalau untuk program pengentasan atau pengurangan ya, tepatnya pengurangan pengangguran dari pemerintah pusat itu tadi sudah kita sampaikan ada yang namanya program pemagangan. Ada juga yang dahulu itu program tenaga kerja mandiri, itu di level kementerian. Biasanya tuh dari masyarakat yang melamar ke kementerian, tapi untuk saat sekarang di 2024 kita belum ada informasi sama sekali, karena kita juga tidak berani kalau belum ada kejelasan takutnya memberi harapan, karena pada beberapa kasus kalau saya lihat di grup nasional itu ada dinas dari kabupaten atau provinsi mana sudah membuat atau mengerahkan lah seperti itu, ternyata sampai setahun belum ada kabarnya. Ini saya gimana ya, karena kan kita punya anggaran yang berbeda ya, anggaran kementerian juga berbeda, dan misalnya kalau program itu dikurangi misalnya seandainya 500 kuota gitu, tiba-tiba terjadi pengurangan sampai 100 kuota, kita kan juga tidak tahu gitu loh, kita menjelaskan juga tidak bisa karena mereka tidak secara langsung juga menjelaskan. Jadi mungkin kayak gitu kasusnya, kok setahun sudah ini kok tidak ada memberikan gitu harapan Bu ya. Nah saya takut kita memberi harapan karena itu tadi kita tidak bisa memastikan karena itu program. Lalu nanti dianggap kita PHP ya. Nah itu dia, karena beberapa kejadian saya perhatikan seperti itu Bu Nelly. Baik. Saya masih di pemagangan nih Mbak Elisa. Pemagangan tadi kan bertujuan agar perusahaan dapat mencari tenaga kerja yang memang benar-benar seperti yang dibutuhkannya. Kemudian di sisi lain juga pekerja bisa mendongkrak kemampuannya begitu ya, menunjukkan kemampuannya ya secara maksimal. Yang berikutnya juga mungkin dari pemagangan ini juga dengan pemagangan itu si pekerja ini dapat mencari titik potensial untuk dia kembangkan sebagai usaha sendiri begitu. Misalnya begini, ketika saya magang di sebuah perusahaan. Ketika saya magang, wah ternyata ini bisa saya kerjakan sendiri begitu. Saya buka usaha sendiri aja begitu. Nah, apakah kasus ini pernah terjadi Mbak Elisa? Kalau selama ini sih kita pemagangan kan ke perusahaan ya. Kayak tahun kemarin kita ke Sumbel Alfamart, tapi di Warehouse. Kemudian PT MPI ya, gitu yang bata ringan.
Kemudian satu lagi di PT BGMPA. Jadi untuk kasus mereka ngerjain mata ringan di luar saya belum pernah sih. Tapi memang kalau kayak di Alfamart misalnya ya mereka oh ternyata saya bisa sebenarnya membuka usaha sendiri begitu meskipun bukan Alfamart bukan modern begitu ya mungkin, tapi saya bisa gitu. Ternyata dia akan direkrut situ, dia menolak gitu. Saya tidak jadi untuk bekerja di sini, saya akan membuka usaha sendiri. Kalau sampai sekarang sih belum ada informasi ke kita ya, Bu Nelly ya. Tapi itu bisa menjadi mungkin saja. Jadi gini, dia belajar bagaimana manajemen, bagaimana misalnya stock of name barang, itu bisa jadi. Jadi secara keseluruhan peserta magang itu kita harapkan diserap oleh perusahaan, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa menggunakan referensi itu untuk melamar kerja ke tempat lain atau dia buka usaha. Nah, itu yang karena udah tahu link-linknya mungkin. Bisa jadi. Modalnya juga ada. Modal kan sekarang pemerintah kita banyak buka potensi-potensi permodalan lah panjang memenuhi atau persyaratan. Jadi supplier gitu. Karena udah tahu linknya tadi. Makanya itu saya pikir. Jadi ini sebenarnya yang kita butuhkan juga kepada para pekerja kita agar fokus pikiran kita itu bukan hanya kepada kita sebagai pekerja, tapi bagaimana kalau misalnya kita mengetahui potensi itu, bagaimana kita sebagai pembuka usaha. Iya, itu yang ingin juga kita arahkan ke seperti itu. Nah, sekarang itu juga berkaitan Mbak Elisa dengan apa yang ditanyakan oleh rekan Idah di Pulau Sari. Ini tentang lulusan SLTA sederajat ya, tapi ketika dibuka formasi pendaftaran, mungkin ini formasi pendaftaran resmi ya ke sektor pemerintah, mungkin selalu persyaratannya itu S1. Nah, padahal banyak juga skillnya dan SDM-nya SLTA itu bisa diadu dengan lulusan sarjana. Saya setuju sekali itu. Jadi pada dasarnya satu perusahaan itu satu job ya. Satu job itu punya standar tertentu untuk pekerjaan. Itu namanya job specification ya. Jadi itu sedangkan pada pekerja itu disebut dengan job requirement atau apa yang diperlukan dari seorang pekerja. Skill sarjana yang mereka butuhkan itu biasanya terkait mungkin dengan pola pikir atau waktu kuliah dia punya kemampuan apa. Nah, untuk itulah kita selalu mendorong kepada para pencari kerja di level SLTA gitu ya, untuk meningkatkan skillnya melalui pelatihan. Jangan hanya mengharapkan pelatihan dari pemerintah, yang dibayar pemerintah, bisa belajar sendiri. Kalau kita lihat sebetulnya di internet itu kan sebetulnya ada pembelajaran gratis. Betul, iya. Sudah banyak sebenarnya jalur-jalur untuk belajar ya. Banyak, jadi belajar mandiri maksudnya. Iya. Yang saya manfaatkan kuotanya buat belajar ya. Jangan buat main game saja gitu misalnya. Betul. Jadi upgrading skill itu kembali kepada kesadaran diri seperti itu. Nah, untuk formasi yang menurut mereka SMA bisa saja, tapi itu kan kita kembali kepada perusahaan, mungkin mereka ada standar. Perlu kita ingat, perusahaan di kita ini sebetulnya head office-nya kan ada di luar tanah laut ya. Jadi aturannya itu sudah jelas ditentukan. Nah, tinggal bagaimana kita mengupgrade diri sendiri. Mungkin untuk jadi S1 sekarang kan sebetulnya sudah ada universitas terbuka misalnya, atau belajar di luar kelas, hal-hal itu yang harus dicari. Iya, dan kita juga perguruan tinggi kita di Tanah Laut juga sudah membuka yang setara dengan S1 kan, ada D4 ya. Iya, betul. Nah, ada 4 juga ilmu terapan gitu ya. Jadi dan kuliah di negeri sendiri gitu ya, di daerah kita sendiri akan lebih mudah, lebih nyaman gitu. Perguruan tinggi kita juga menggalang kerjasama dengan beberapa perusahaan, juga dengan kementerian-kementerian untuk memberikan kemudahan, keringanan, bahkan sampai beasiswa gratis gitu ya bagi para mahasiswanya gitu yang memenuhi persyaratan. Ya, intinya adalah para pendengar yang berminat untuk bekerja di sektor formal maupun informal itu tetap harus upgrading diri. Betul. Jangan hanya setelah selesai sekolah atau selesai kuliah gitu. Saya menunggu, diam aja mencari gitu ya. Itu dia. Kan
kemampuan diri sendiri atau kompetensi itu harus ditingkatkan gitu ya. Sekarang Bisa banyak juga tadi. sertifikat online, banyak juga Bu ya sekarang. Betul, Iya, betul, makanya. Ya, jadi kita dengan sertifikat itu tapi tidak hanya sekedar sertifikat ya, ada kompetensi. pembuktian Betul. juga. Tambah plus tadi kita selalu bicarakan tentang attitude. Iya. Ada pekerjaan yang bahkan kalau zaman sekarang itu dia hanya di depan komputer ya, tapi kerjanya sampai kemana-mana gitu, kerjaan goib ya. Gitu. Tahu-tahu punya ini, tahu-tahu. Jadi memang harus membuka wawasan, harus membuka pikiran bahwa tidak bisa hanya bergantung kepada dana pemerintah daerah karena kita juga terbatas gitu kan. Banyak lagi yang harus dibangun. Jadi harus kembali kepada upaya untuk meningkatkan Kemampuan diri, ya, mencari cara selain itu tadi. Karena beda dengan zaman kita ya Bu Nelly, sekarang dunia ada di dalam genggaman. Bahkan apa kasus terjadi di luar negeri pun sebentar saja kita langsung tahu gitu kan. Seperti itu. Jadi, cepat sekali. Ya, seperti itu. Jadi diharapkan ya para pencari kerja agar juga dapat berusaha meningkatkan kemampuan diri secara mandiri ya, mandiri. Jadi tidak bergantung kepada dana pemerintah. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Elisa, pemerintah terbatas ya, karena banyak hal yang harus dibiayai begitu ya pembangunan kita. Jadi sangat terbatas. Sehingga kita perlu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau upgrade kemampuan diri secara mandiri. Oke, ternyata tidak terasa ya. Iya, karena memang kalau berbicara masalah tenaga kerja ini seperti kita berbicara nasi dengan lauknya. Iya. Dapur Bu ya. Iya, jadi tidak bisa dipisahkan dan banyak ragamnya begitu ya, sehingga tidak terasa kita. Oke, satu sebagai closing Mbak Elisa. Bagaimana titik temunya antara dokumen RTK kita sebagai strategi ketenaga kerjaan dengan pengurangan tenaga kerja TPT apa tenaga TPT itu tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka. Oke, baik. Nah, bagaimana titik temunya? Jadi dalam dokumen RTK Kabupaten Tanah Laut kita tentu melihat isu-isu strategis di ketenaga kerjaan. Kemudian kita melihat komposisi penduduk atau kesediaan tenaga kerja serta proyeksinya ke masa depan. Nah, proyeksi inilah yang akan menjadi pertimbangan pemerintah kita untuk menentukan arah dari pembangunan ketenaga kerjaan. Program-programnya apa, kemudian kegiatannya apa. Dan itu mencakup seluruh sektor. Tadi kan sempat sudah saya sampaikan Bu Nelly. Betul. Bahkan dari kecil pun, dari dia sebelum lahir bagaimana sudah harus dipersiapkan ya, agar menjadi tenaga kerja yang berdaya saing gitu ya. Kemudian dari segi kesehatan, kemudian waktu dia sekolahnya kayak gimana kan itu dari program-program dinas pendidikan. Setelah dia lulus nanti ada program pelatihan, kemudian setelah dia bekerja ada program pelindungan tenaga kerja sektor formal maupun sektor informal tadi. Nah, tadi sedikit saya menyinggung untuk yang kerjasama dengan dinas sosial, kalau kita mungkin lebih pada BPJS Ketenagakerjaan, sektor informal, data-data mungkin ya. Untuk pelatihan tadi sampai sekarang sih kita lebih kepada pencari kerja yang terdaftar, dan bisa saja kalau mereka mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelatihan ya bisa jadi seperti itu. Oke, betul. Berbicara tadi tentang BPJS Ketenagakerjaan, kita bersyukur ya, dan kita berbahagia gitu. Tahun 2024 ini kalau tidak salah ya sudah dapat terakomodir anggaran untuk BPJS tenaga kerja bagi para pencari kerja sektor informal yang dilaksanakan oleh bidang hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya melihat di ekspos itu ada para petani, rekan Iwan, sampai nelayan juga, Bu. Ya, nelayan yang sudah menikmati BPJS Ketenagakerjaan ini. Kita berharap ini akan terus dapat berkembang ya di daerah kita dengan kebijakan-kebijakan dari para pemimpin dan juga kebijakan-kebijakan dari para pengambil keputusan kita ya di tingkat pemerintahan. Ya, betul Bu Nelly, karena itu bagian dari indeks pembangunan ketenagakerjaan kita, yaitu
indikator ke-9 jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan yang hari ini kita bicarakan itu adalah indikator pertama, yaitu perencanaan tenaga kerja. Oke, baik. Baik, para pendengar, sayang sekali Mbak Elisa waktu bersamaan kita sudah berada di zona lewat, malah saya keasikannya tadi ya. Ya, seperti nasi dan lauk tadi ya, tidak akan pernah pendek untuk dibahas. Ya, tapi karena waktu bersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada closing lagi Mbak Elisa yang perlu disampaikan? Khusus bagi pencari kerja warga tanah laut, kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sangat berharap agar para warga bisa upgrading atau skillnya itu ditingkatkan supaya kita bisa berdaya saing di tanah kita sendiri. Jangan sampai jangan sampai kita hanya menuntut gitu ya. Jadi penonton pada akhirnya menuntut, tapi kitanya sendiri tidak bersedia atau tidak berupaya bekerja keras meningkatkan kemampuan kita. Karena kami berusaha tentu untuk selalu mengedepankan tenaga kerja Kabupaten Tanah Laut, namun tetap harus bersama-sama dengan para warga sekalian. Terima kasih. Oke, betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Elisa atas kebersamaannya di pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan benar-benar dapat membuka wawasan, pengetahuan, bahkan juga kesadaran bagi para masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya para pencari kerja ya, untuk meningkatkan kemampuan diri. Masih ada yang mau disampaikan Mbak Elisa? Silakan. Satu lagi kita juga menghimbau perusahaan, karena kita kan ada rencana tenaga kerja mikro nih. Jadi agar perusahaan bisa memenuhi penyusunan rencana tenaga kerja mikro yang nanti pada dasarnya kita bisa membantu warga kita melihat kebutuhan dari perusahaan sendiri. Kemudian kita melihat nih apa yang bisa ditingkatkan atau bisa ini kan agar masyarakat kita bisa bekerja di perusahaan itu. Betul. Jadi diharapkan juga perusahaan dapat mentaati ya aturan ini begitu. Betul. Ya, sehingga saluran untuk mencari tenaga kerja itu memang disnakerin gitu ya. Jadi jangan sampai nyari kerja sendiri gitu ya. Ternyata nanti akan terjadi benturan-benturan yang tidak diharapkan. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Elisa. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 FPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kita bersama.